Oke, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi di malam-malam ini kita akan merekod presentasi dari coding yang ada di modul 7 komputasi statistik sains data. Nah, kita mulai dengan fungsi pertama yang dipelajari adalah fungsi golden section. Jadi di mana sini uh, programnya adalah kita membuat sebuah fungsi, fungsinya dinamakan fungsi golden di sini. Nama fungsinya adalah fungsi golden yang menerima 4 parameter. Yang parameter A dan B adalah parameter batas intervalnya. Parameter F itu adalah fungsinya dan parameter keempat epsilon adalah batas errornya, toleransi errornya. Nah, di dalam fungsi golden itu terdapat beberapa fungsi, terdapat beberapa fungsi-fungsi perhitungan lah. Seperti di sini nih. Jadi selama apa absolut B kurang A, berarti kan ada kemungkinan B kurang A itu ada kemungkinan minus. Nah, dengan adanya absolut ini artinya adalah eh, apa ya? Kalau nggak salah absolut itu adalah bilangan bulat. Ya, absolut itu bilangan bulat. Nah, kayaknya positif deh ini. Positif. Setahu saya absolut itu bilangan bulat positif gitu. Nah, jadi di sini nih selama selisih B dan A lebih besar daripada epsilon, jadi selama B kurang A itu nilainya masih besar dari epsilon, itu dia akan lanjut ke bawahnya programnya menyimpan sebuah fungsi namanya fungsi rat, di mana itu fungsinya adalah akar 5 plus 1 dibagi 2. Jadi SQRT itulah square root, artinya kuadrat. Akar kuadrat dari 5 plus 1 dibagi dengan 2. Kemudian, di sini kita akan membuat dua titik, titik X1 dan X2. Di mana X1 itu terdiri dari min B min A dibagi dengan rat itu. Dan bawahnya X2 itu adalah A plus B min A dibagi dengan rat. Nah, sini ada ininya fungsi percabangannya. If fx1 lebih besar sama dengan fx2, maka menjalankan A sama dengan x1. Maksudnya gimana? Kalau fx1 ini lebih besar daripada fx2 atau sama dengannya, maka minimumnya berada di kanan, yaitu adalah di x1. A sama dengan x1. Nah, selainnya, atau jika fx2 lebih besar daripada fx1, maka B sama dengan x2. Yang artinya minimum berada di kiri, sehingga B diperbarui menjadi x2. Nah, kemudian nanti fungsi akan mengembalikan nilai return A plus B dibagi 2. Mengembalikan nilai interval tadi ditambahin terus dibagi 2. Nah, di bawahnya adalah fungsinya. Fungsinya itu adalah x kuadrat. Ya. Jadi ini nggak pakai kurung kerawal karena dia satu baris. Tapi kalau misalkan dia di bawah, dia pakai kurung kerawal gitu. Ini adalah fungsinya adalah x kuadrat. Nah, di sini kita mau mencari eh, angka-angka yang ada di sini. Jadi batasnya itu adalah min 4 dan 5 ya. Ini batas atas batas bawah sih. Dari min 4 sampai 5 dengan fungsinya adalah x2 dan batas errornya atau batas epsilonnya itu adalah 10 pangkat min 6. Ketika dijalankan didapatkan 2,03 sekian 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 gitu. Nah, jadi ini untuk mencari fungsi golden section. Nah, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Silahkan, Saudari Najla. Oke, saya akan melanjutkan yaitu kita menggunakan fungsi Repson, Newton-Raphson, di mana fungsi ini tuh dia memiliki turunan pertama dan keduanya. Oke, langsung aja kita ke kode. Kita yang pertama-tama itu mendefinisikan fungsinya itu dalam bentuk ekspresi simbolik, di mana kita ini menggunakan fungsi expression, di mana itu ada persamaan itu ada dari 4 kali x kuadrat ditambah 2x. Nah, lalu kita menghitung turunan fungsi terhadap x-nya menggunakan fungsi deriv dari f(action). Lalu kita menetapkan nilai x-nya untuk dievaluasi, di mana di sini kita x yang menggunakan angka 7. Nah, lalu kita evaluasi turunan pada nilai x dan kita ambil hasilnya menggunakan eval dari fx tadi, lalu kita ambil gradiennya. Nah, dapat kita lihat pada outputnya itu adalah 58.
Nah, selanjutnya kita eh, mencari nilai minimum fungsi dari fx 4x kuadrat dikurang 4x, ya 4x kuadrat dikurang 3x dikurang 7. Nah, di mana kita menggunakan new rep, fungsi new rep untuk menerima parameter dari fungsi. Lalu ada x0 itu di mana adalah nilai awal dan x itu toleransinya. Lalu kita definisikan turunan pertama f dengan variabel x-nya menggunakan fungsi derif tadi sistem variabel f1x. Lalu kita juga definisikan turunan kedua f-nya itu dengan variabel x juga di mana kita menggunakan juga fungsi derif di mana ada dia itu dfx f aksen x untuk yang keturunan kedua ada x lagi. Nah, lalu eh, kita menggunakan kondisi while di mana E lebih besar dari epsilon itu di mana selama error itu lebih besar dari toleransi epsilonnya ini maka kita lakukan iterasi. Nah, di mana kita menghitung nilai turunan pertama pada x0-nya itu dapat dilihat pada layar. Lalu kita menghitung juga nilai turunan kedua pada x0. Lalu kita menentukan errornya sebagai nilai absolut dari f1 tadi. Lalu kita perbarui x0 itu berdasarkan metode Newton-Raphson-nya. Nah, kita lalu menggunakan return x0 di mana kita untuk mengembalikan x0-nya itu dia sebagai estimasi titik titik minimumnya. Nah, kita definisikan itu fungsi persamaan yang tadi, yang dimana 4x kuadrat dikurang 3x dikurang 7 menggunakan fungsi expression. Lalu kita jalankan fungsi neurepnya itu untuk mencari nilai minimum fungsinya itu menggunakan tebakan awalnya itu adalah x-nya itu sama dengan 4 dan 10 pangkat min 5. Lalu kita jalankan maka hasilnya didapat adalah 0,375. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Baruna. Oke, untuk selanjutnya kita menggunakan fungsi optimasi built-in. Itu tuh ada dua, optimasi dengan fungsi sederhana pakai optimize, terus yang kedua tuh optimasi fungsi multivariabel dengan optim. Kita pakai optimize dulu yang pertama. Kita tuh buat fungsi optimize ini tuh buat nyari nilai minimum dari fungsi kuadrat. Fungsi kuadratnya itu ada di situ x kuadrat min 4x tambah 4. Nah, pada rentang x-nya itu 6 sampai 7 dengan toleransi 10 pangkat min 6. Optimasi ini itu kerjanya buat nyari ekstrim dari nilai lokal dari suatu fungsi variabel dalam rentang tertentu. Nah, rentangnya itu sini kan 6 sama 7. Jadi misalkan kalau udah di print nanti minimumnya ada 6, objektifnya itu ada 16. Lanjut ke yang optimasi fungsi multivariabel. Itu pakai fungsi optim untuk beberapa variabel. Nah, itu menggunakan fungsi optim ya untuk menemukan nilai minimum dari fungsi standar untuk uji optimasi, yaitu pada dua variabel x1 sama x2. Fungsi ini tuh didefinisikan sebagai fx, itu ada 100 dikali x1 dikurang x2 kuadrat ditambah 1 dikurang x1 kuadrat. Nah, optim ini buat menginisiasi pencarian pada titik min 1,2 sama 1 dan menemukan nilai minimum dari fungsi tersebut. kita kita jalanin nanti outputnya tuh bakal ada par value count sama convergence-nya sama message-nya tuh kan kosong jadi nggak ada apa-apa. Oke, kita lanjut ke contoh aplikasi optim. Contohnya tuh regresi. Kita buat data frame-nya dulu, itu ada x-nya itu ada 1 2 3 4 5 6, terus y-nya itu ada 1 3 5 6 8 12. Terus pada fungsi LR ini buat menghitung jumlah kuadrat kesalahan antara nilai Y yang diobservasi dan nilai prediksi oleh model linier, yaitu Y sama dengan A ditambah BX dengan parameter awal itu A-nya 0, terus B-nya itu 1. Terus optim ini tuh bakal meminimalkan fungsi kesalahan untuk mendapatkan nilai parameter optimal dan biar model sesuai dengan data. Kalau udah di run tuh nanti bakal hasilnya sama seperti sebelumnya ada nilai parnya, value, cost, convergence, dan message-nya.
Tapi untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Mayada. Oke, ini kan ada ini ya, contoh aplikasi dari regresi, boleh di-scroll. Nah, iya. Nah, ini kan di sini kan ada data frame nih, kita mau bikin data frame-nya. Nah, di sini tuh pertama kita mau bikin dulu dataset data frame-nya ini pakai X sama Y, yang mana yang kita ketahui bersama ya pastinya, bahwa X ini nilai independennya. Nah, ini angkanya urutan, kalau yang X-nya 1, 2, 3, sampai 6, terus Y-nya itu dependennya, terikat, yang mau kita prediksi. Nah, jadi di sini kita ini mau percobaan model regresi, kita mau ngeprediksi si Y-nya ini berdasarkan X-nya kan. Nah, kemudian di sini kita definisiin dulu kan fungsi LR-nya. Nah, ini kita mau nyari fungsi dari fungsi LR ini untuk ngitung sama square error. Nah, buat ngitung JKG-nya. Nah, di sini kita panggillah fungsinya ini. Nah, kemudian kita masukin di dalamnya itu data, di mana datanya ini tadi yang udah kita definisiin kan. Nah, kemudian parameternya ini ada dua sebenarnya. Nah, kita pakai dua-duanya, jadi kita pakai par. Nah, di sini parameter yang pertama itu intercept-nya. Nah, yang kedua itu slope-nya. Nah, kemudian kita selanjutnya next itu ke width ini, dalam kurung data, sum, dan lain-lain ini. Nah, kenapa kita pakai width? Itu karena di sini biar kita lebih simpel gitu akses ke X sama Y-nya, kita tuh bisa langsung masuk ke datanya isinya tanpa kita harus nulis kayak data dollar X, dollar Y gitu-gitu. Langsung masuk kan. Nah, kemudian selanjutnya kita masukin sum-nya ini. Nah, kita mau ngeliat kan tadi apa namanya? Jumlahnya gitu. Nah, di sini kita pakai parameter yang tadi itu, yang mana tadi sebenarnya par satu tambah par 2 dikali X dikurang Y ini tuh sama aja kayak yang di sini tuh persamaan garis regresi linearnya. Kalau misalnya di rumus itu kayak Y prediksi, intercept ditambah slope dikali X gitu. Nah, ini dikurang Y-nya, pangkat 2. Nah, kemudian di sini tuh eh, kayak apa ya, X dikurang Y itu kayak selisih dari nilai prediksi dari modelnya itu diprediksi gitu loh, dari nilai aktualnya Y-nya. Nah, kemudian ini kan dikuadratin ya, dipangkatin 2. Nah, dikuadratin selisihnya ini untuk ngilangin tanda negatifnya. Jadi errornya itu selalu positif gitu. Nah, kemudian dijumlahin lah semuanya, kan makanya pakai sum. Dijumlahin semuanya. Nah, jadinya kita bisa ada hasil apa totalnya dari sum of square errornya. Nah, kemudian next kita ke resultnya. Nah, ini kita pakai optim. Ini kita mau minimalin nilai yang dihasilin gitu dari fungsi dari fungsi yang kita bikin. Nah, ini kan kita mau minimalin SSE-nya ini. Nah, kemudian di sini pakai parameternya nih. Di sini 0, 1 ini berarti kita pakai tebakan intercept-nya ini 0 sama slope-nya 1. Nah, kemudian ini kita FN LR ini maksudnya kita kan pakai fungsi yang akan diminimalkan kan optim. Nah, karena di sini LR yang udah kita definisiin, jadi kita langsung nih fungsi yang akan diminimalkan oleh optim ini LR gitu. Nah, kemudian kita nyari eh, nilai parameternya untuk minimalin errornya tadi, baru kemudian datanya ini kita definisiin lagi kan. Data itu dat, karena tadi kita pakai dat kan. Nah, kemudian kita print lah resultnya dari optimnya tadi. Nah, baru keluar di sini resultnya keseluruhannya. Nah, di sini resultnya ini ada dari intercept-nya kan. Intercept satu dan slope yang 2. Nah, kemudian di sini ada value-nya. Nah, ini kita eh, angka ini tuh maksudnya kayak nilai error kuadrat terkecilnya gitu. Atau apa ya, kayak fit terbaik dari regresinya gitu, dari datanya dalam kita nyari regresinya. Nah, kalau ini fungsional 89, gradiennya kosong, nggak ada. Convergennya 0, message-nya nggak ada. Nah, ini mungkin yang bisa disimpulin dari modul kita kali ini, itu kan kita belajar terkait optimasi numerik nih. Ada beberapa metode yang kita pelajarin. Nah, dari awal tadi dijelasin ada golden section search. Nah, metode ini tuh yang kita pahami dari code-nya sebenarnya kelihatan bahwa metode ini tuh nggak perlu turunan fungsi gitu.
Jadi kita cocok nih buat nyari tahu batas interval kayak tadi, B batas atas, A batas bawahnya gitu kan. Kita nggak perlu bentuk turunan yang kayak detail banget, jelas banget gitu. Kita kayak cuman perlu pakai golden ratio buat bikin intervalnya sempit. Jadi kita dapat nilai minimumnya gitu kan, sesuai dengan epsilonnya. Nah, kemudian ke Newton-Raphson tadi lebih canggih kan. Jadi kita pasti ada turunannya, turunan pertama, turunan kedua dari fungsi targetnya gitu. Nah, ini kan metodenya berarti kayak banyak iterasi kan, iteratif gitu. Jadi turunannya tuh kelihatan banget jelas gitu. Dari turunan ini kita bisa langsung lompat gitu ke nilai minimumnya. Jadi lebih efisien pencariannya gitu, turunannya. Nah, ini kayak katakanlah kalau yang kita dengar dari belajar itu kayak lebih konvergen gitu, metode ini. Tapi ya ini kalau dilihat ya juga sebenarnya metode ini cuma bisa dipakai untuk fungsi yang punya turunan. Nah, kadang juga tuh kayak nggak stabil gitu kalau misalnya tebakan awalnya jauh dari nilai minimumnya. Nah, terus kalau misalnya untuk yang ketiga itu ada optimize untuk variabel tunggal. Nah, itu kan fungsi bawaan dari R ya kan, kalau optimize itu. Kita nggak perlu pakai library apapun itu. Kita langsung panggil aja sebenarnya. Nah, itu optimize itu kita nyari beberapa pencarian minimum. Nah, kita langsung eh, nemuin nilai minimumnya dari interval itu tanpa harus nulis manual gitu, algoritmanya. Nah, kemudian ya dari fungsi bawaan R-nya ya kita kalau ngelihat cocok kan kalau buat pencarian-pencarian simple gitu, sederhana, fleksibel lah gitu. Tapi kalau untuk yang kompleks itu kita harus pakai metode kan pastinya. Nah, terus yang terakhir itu untuk beberapa variabel. Nah, itu yang untuk beberapa variabel itu bisa buat tadi regresi gitu kan, pemodelan. Nah, ini lebih fleksibel lagi karena kita mau nentuin eh, apa ya, kita bisa nentuin metode yang sesuai gitu. Misalnya tadi nyari SSE gitu-gitu. Nah, di sini eh, kesimpulannya bahwasanya dari modul praktikum kita ini kita sebenarnya bisa menentukan metode itu tergantung dari yang kita punya gitu kan. Misalnya kita punya berapa jumlah variabelnya, ada turunan apa enggak gitu-gitu. Mungkin sekian dari kami, dilanjutkan lagi ke moderator Jerry. Oke, terima kasih. Jadi ya begitulah teman-teman isi dari praktikum ketujuh komputasi statistik kita. Nah, kalau ada yang salah mohon maaf. Jadi kalau ini misalkan program kita ternyata ada yang nggak benar, mohon dimaafkan ya. Karena ini kamu mengikuti aja ada yang di modul gitu. Sekian saja. Selamat malam dan saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Terima kasih. Bye bye. Dadah dadah dulu dong. Dadah dadah dulu. Nah, bye bye.